Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga pada mata kuliah akuntansi manajemen. Saudara-saudara, pada kesempatan kemarin pada pertemuan yang kedua, kita membahas tentang perhitungan biaya produksi sistem proses pada pertemuan kedua. Nah, kali ini pada pertemuan ketiga kita akan membahas perhitungan biaya produksi dengan sistem pesanan. Ya. Jadi untuk menghemat waktu dan sumber daya, saya langsung menampilkan perhitungan biaya dalam format kolom ya, dalam format kolom. Sekali lagi, format akuntansi manajemen itu tidak memiliki standar. Jadi, laporan akuntansi manajemen itu dibuat sesuai keinginan manajemen. Jadi, manajemen itu menghendaki laporan yang seperti apa yang paling mudah dipahami oleh pihak manajemen. Nah, untuk kasus ini, perhitungan biaya produksi sistem pesanan tanpa barang dalam proses awal. Artinya tidak memiliki barang dalam proses awal. Nah, kasus-kasus seperti ini bisa jadi ketika pertama kali baru menerima pesanan untuk jenis barang ini, sehingga periode-periode sebelumnya belum memproduksi jenis produk yang seperti ini. Atau bisa jadi periode-periode kemarin itu sudah memproduksi jenis barang seperti ini, tapi benar-benar tidak memiliki barang dalam proses akhir. Artinya semua produk jadi produk jadi, tidak punya BDP akhir. Apakah opsi 1 belum pernah memproduksi atau sudah pernah memproduksi tanpa memiliki BDP akhir, itu berdampak pada periode berikutnya, misal periode sekarang itu tidak memiliki BDP awal, tidak memiliki barang dalam proses atau disingkat BDP ya, BDP awal. Nah, misal ini PT ESA ya, kartu biaya produksi nomor job 24, kemudian jenis pesanannya itu kemeja ya, kemeja G itu gaul ya, kemeja gaul. Tanggal pesanannya 2 Maret 2000X1, kemudian nama pemesannya ada, nama pemesannya Toko Singa misal. Ini hanya contoh saja, Toko Singa Jatinom ya. Jumlah pesanannya 30 unit, kemungkinan barang ini akan diminta pada tanggal 25 Maret. Baik, ini menjadi informasi umum dalam kartu biaya produksi. Nah, kemudian karena tidak memiliki BDP awal, maka biaya yang diperhitungkan itu hanya biaya yang dikeluarkan untuk periode ini dan hanya untuk produk ini. Ya. Biaya apa saja itu? Tentu saja 1, biaya bahan baku. Ya. 2, BTKL. Dan yang ketiga adalah BOPD. BOPD itu apa? Biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, ini biasanya ditentukan di depan BOPD ini. Nah, ini tergantung kebijakan manajemen apa yang dijadikan dasar. Kebetulan dalam kasus ini BOPD itu berdasarkan BTKL sebesar 80%. Jadi kalau dilihat dari perilaku biayanya itu seperti BTKL, sehingga pembebanan BOPD itu dibebankan kepada BTKL.
atau biaya tenaga kerja langsung sebesar 80%. Jadi ini sekali lagi yang diperhitungkan adalah biaya bahan baku, BTKL, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan, yang ditentukan di depan, ya, dengan tarif. Nah, karena tidak memiliki BDP, maka yang diperhitungkan adalah biaya pada periode ini. Misal bahan baku ya hanya di periode ini. Misal ini kan pesanan bulan Maret. Bulan Maret ya. Maka dimulai dari 8 Maret. Kemudian ini di kolom BPB, ini bukti pembebanan bahannya. Ini nomor 9, ini nomor buktinya saja. Kemudian keterangan NLN itu nilon jenis kain. Kemudian Kg ini kilogram, jumlah kuantitas satuan kuantitas bahannya itu 8 kilo, maksudnya seperti itu. Kemudian harganya 105. Ini tentu saja kalau harga berdasarkan dokumen ya. Dokumen yang menentukan harganya itu berapa. Nah, kemudian dari kuantitas 8 kilo kali harga 105 itu dikalikan, maka nilai untuk nilon 8 kilo itu sebesar 840 rupiah. Nah, kalau ribu ya tinggal kali ribu atau juta ya. Ini kan penyederhanaan saja. Kemudian tanggal 8 Maret yang sama itu selain menggunakan nilon itu juga menggunakan katun, KTN ya. 10 kilo per kilonya 100 rupiah. Maka ketemu nilainya 1000 rupiah. Selain tanggal 8, ternyata tanggal 10 menggunakan bahan lagi nilon nih. Ya, dengan bukti pembebanannya tanggal nomor 15, nilon 6 kilo. Nah, harganya 80. Wah, ini kan tanggal 8 harganya 105. Tanggal 10 harganya 80 kok beda? Ya biasa beda karena bisa jadi pembelian di tanggal yang berbeda, harga itu kan fluktuatif. Jadi menggunakan harga yang sesungguhnya. Jadi tidak ada persoalan kalau kemarin tanggal 8 menggunakan harga 105, kemudian tanggal 10 menggunakan harga 80. Kemudian masing-masing ini dikalikan. 8 kali 10, 8 kali 105, 10 kali 100, 6 kali 80 ketemulah ini. Maka dari perhitungan ini dapat kita jumlahkan ya, biaya bahan baku untuk pesanan kemeja gaul dengan nomor order 24 itu sebesar 2.320 ya. 130 pesanan. Kemudian kita perhatikan berikutnya untuk BTKL. Nah, BTKL ini ditulis rinci apa pekerjaan dari pembuatan kemeja ini. Kita lihat di sini ada pekerjaan potong, ada pekerjaan jahit, ada pekerjaan obras, ada pekerjaan packing, ya. Di mana masing-masing pekerjaan baik potong, jahit, dan obras maupun packing dikerjakan oleh beberapa orang. Misal di sini saya sebut ya, tanggal 15 ini ada pekerjaan potong oleh Bagas, jahit oleh Waras, jahit oleh Slamet, obras oleh Rahayu, obras Wilujeng, obras Santoso, Widodo, making, Yuwono, making, gitu kan, di packing. Nah, masing-masing pekerjaan ini ada tarifnya, ada unitnya. Berapa unit unit menghasilkan berapa? Misal Bagas motong 30 unit, Waras menjahit 20 unit, ya.
Kemudian Selamat menjahit 10 unit. Anda perhatikan, setiap pekerjaan, ya misal jahit, ini kalau dijumlah 30. Jahit 20, 10, 30. Sama ya, karena di sini pesanannya 30. Potong hanya satu orang 30, sama. Kemudian obras kita dikerjakan oleh berapa orang nih? Oleh 3, Rahayu, Wilujeng, dan Santoso. Masing-masing 10. 10, 10, 10, 30 sama persis. Packing dikerjakan oleh 2 orang. Siapa? Widodo dan Juwono. Masing-masing 15 dan 15. Kalau dijumlah ya 30. Sehingga masing-masing pekerjaan itu sama dengan jumlah pesanan. Ya, unitnya. Nah, di perusahaan itu biasanya memiliki tarif yang berbeda-beda untuk setiap jenis pekerjaan. Misal potong kain itu 1 unitnya Rp5, misal begitu ya. Untuk jahit 1 potongnya Rp6. Obras Rp7. Nah, ya, packingnya Rp8. Nah, ini kalau sudah diketahui seperti ini, maka nilai dari biaya tenaga kerja langsung per pekerjaan per orang itu bisa kita ketahui. Ya, misal ya, berapa biaya potong? Ya tinggal kalikan 30 kali 5, 150. Itu sama saja upahnya nanti untuk Bagas. Kemudian jahitnya berapa? Untuk waras 120, untuk Selamat 60, kalau detail ya 180. Obrasnya berapa? Obrasnya ya 70. Baik untuk Rahayu, untuk Wilujeng, untuk Santoso, maupun ya untuk 3 orang itu ya, Rahayu, Wilujeng, Santoso. Kalau di total 210. Packingnya berapa? Packingnya Widodo itu 120, Juwono 120. Sehingga biaya tenaga kerjanya kalau di total itu sejumlah 780 ya. Jadi sampai sini kita bisa mengetahui biaya bahan bakunya sekian ya. Biaya tenaga kerjanya sekian. Nah, terus BOPD, biaya overhead pabrik dibebankannya berapa? Nah, ini kan tadi ada kebijakan manajemennya 80% kali BTKL. Nah, mudah tinggal ngalikan saja. Ini kalau saya klik ya di sel ini N13 ini di sini muncul rumus sama dengan 0,8 atau 80% kali L21. L21 itu ini. Jumlah biaya tenaga kerja langsung. Ketemu berapa? 625. Kalau begitu, ketemu BOPD-nya berapa? 625. Ya. 625. Nah, jadi dengan begitu, di bawah nanti kita bisa membuat perhitungan biaya produksi. Perhitungan biaya produksi. Apa itu? Misal ini ada keterangan jumlah biaya produksi. Satuannya apa? Rupiah, nilainya berapa? 3.724. Ini dari mana? 2.320 ditambah 780 ditambah 624. Nah, kalau di sini di atas ini sel ini muncul rumus sama dengan F22, ini F22 ditambah L22 ini ditambah N22, ini ketemu 3.724. Nah, ternyata dari 30 unit itu diketahui ada produk yang cacat ya, ada produk yang cacat. Berapa? 2. Nah, ini 2 ya, produk cacat 2. Berarti yang tidak cacat berapa? Kalau begitu yang tidak cacat ya total produk dikurangi yang tidak cacat.
sama dengan 30 dikurangi 2. Oh, ternyata ada 20 unit yang sukses. Kalau sudah begitu, yang jadi pertanyaan adalah berapa biaya produksi per unitnya itu? Nah, ini kan biaya produksinya per unit berapa? Nah, biaya produksi per unit itu total biaya produksi, ini tadi untuk memproduksi 30 unit ya, itu dibagi produk yang tidak cacat atau produk jadinya berapa? Produk dengan hasil yang baik dibagi 28. Ini G 28 ya. Berarti G 27 ini dibagi G 28. Jadi yang dijadikan dasar untuk menghitung itu produk jadi yang baik, yang tidak cacat dikeluarkan. Sebab nanti cacat itu kan jadi barang reject ya, sudah dimasukkan ke secara teknis dia sudah tidak dipakai. Jadi tidak dibagi 30, dibagi 28. Sehingga ketemu biaya produksi per unitnya Rp133. BDP awalnya nggak punya. Produk selesainya ini hanya catatan tambahan ya. Jadi ini produksi 10 Maret 20 unit, 13 ada 8 unit, ada yang 13 Maret selesai tapi cacat. Produknya cacat. Sehingga yang dijadikan sekali lagi yang dijadikan dasar untuk menghitung biaya produksi per unit adalah produk jadi dengan hasil yang baik. Caranya jumlah biaya produksi dibagi hasil produksi yang baik 28. Ketemu 133. Sekali lagi saya ingatkan, saudara-saudara bisa saya perkenankan untuk mendownload ini, tampilan ini. Dan soft dokumen file Excel ini nanti bisa Anda download di link yang saya sediakan di bawah tampilan YouTube ya. Baik, ini perhitungan biaya produksi sistem pesanan tanpa barang dalam proses awal. Artinya tidak memiliki barang dalam proses awal. Berikutnya kita akan membahas tentang perhitungan biaya produksi sistem pesanan tetapi memiliki barang dalam proses awal ya, memiliki barang BDP awal. Ya, bisa jadi karena dia memang kemarin sudah memproduksi seperti itu ya, sehingga punya BDP awal. Nah, maka ketika memiliki BDP awal itu harus diperhitungkan. Misal ini nomor job order nomor 23, jenisnya kemeja gaul, 20 tanggal pesan 20 Maret ya. Kemudian nama pemesannya toko Singa, jumlahnya 30 unit, diminta 5 April. Nanti kita cek apakah ada yang miss dengan soal ini ya. Nah, ini ternyata ini punya BDP awal dulu. Punya BDP awal. Tanggal ini kan di bulan Februari, ya bulan Februari, itu sudah punya bahan baku yang dimasukkan itu sebanyak 8 kilo. 8 kilo. Nah, dengan harga 95. Dengan demikian nilai bahan baku PDP awal itu 758. Kemudian 15 Februari itu sudah melakukan pekerjaan potong.
pekerjaan potong 5 unit oleh Bagas. 28 Februari itu oleh Waras. Itu juga pekerjaan potong 5 unit. Nah, ya, kalau di jumlah di bulan Februari itu sudah melakukan pekerjaan 10 potong ya dengan tarif ini, maka nilainya 25. Nanti kalau diklik langsung muncul rumusnya ya. Nah, ini kan sudah dikerjakan di bulan Februari. Ya, ini dikerjakan di bulan Februari. BOPD-nya sama, ini dibebankan 80% kali BTKL. Berarti 80% dari 50 rupiah itu ketemu 40 rupiah. Nah, ini BDP awalnya di bulan Februari. Padahal order ini diterima di bulan Maret. Ya, order ini diterima di bulan Maret. Tepatnya 2 Maret ya. Tanggal 2 Maret. Ya. Nah, setelah menerima order di 2 Maret, ini tanggal 8 Maret, itu mengolah bahan baku dengan bukti pembebanan bahannya nomor 9, jenis bahannya nilon, itu 10 kilo ya. 10 kilo dan 2 kilo dengan tarif yang berbeda-beda. Bisa jadi karena pembeliannya mungkin di tempat yang berbeda. Itu bisa jadi menyebabkan harganya berbeda. Yang ini harganya 100 per kilo, yang ini harganya 105 per kilo. Sehingga kalau di total ini 1000, ini 210. Begitu. Nah, berikutnya sama seperti saat tanpa BDP. BTKL-nya juga harus dihitung per pekerjaan dan per orang. Ini kan ordernya 30 ya. Padahal di sini sudah dikerjakan 10. Nah, ini mestinya ini harusnya cocok. Nah, ini kebetulan nggak cocok. Nanti kita review ya. Kita review. Nah, ini 15, misalnya ini 20. Harusnya ini 20. Tapi ini menjadi pembelajaran bagi kita ya, cekin. Sehingga mestinya nanti dalam membuat laporan produksi harus cocok antara pekerjaan dengan jumlah order. Karena di sini 30, ini mestinya kalau ini diperinci ini ya 30 ya. Misalnya 5, ini mestinya ya kalau dijumlah ya 30. Nanti kayaknya nggak cocok. Oke, kita perhatikan. Nah, ini pekerjaan potong ini tetapi secara substansi harus dirinci. Pekerjaan potong di bulan Maret sekian. Pekerjaan jahit sekian. Nah, ya pekerjaan jahit. Pekerjaan obras sekian. Pekerjaan packing sekian. Nah, ini dengan perhitungan ini nanti bisa diketahui kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Jadi kalau ini jumlah unit kali jumlah tarif kali tarif nanti akan ketemu nilainya berapa. Akan ketemu nilainya sehingga nanti akan ketahuan jumlah biaya tenaga kerjanya itu berapa, sekian. Ya. Jumlah BTKL-nya berapa? Ini 80% kali 600. Nah, ini untuk biaya yang dibebankan, yang diperhitungkan di bulan Maret. Kalau total biaya produksinya berapa? Total biaya produksinya ya mestinya di bulan Maret ini ditambah BDP awal di bulan Februari. Jadi mestinya 758
Prinsipnya begitu ya. Ditambah 1, 2, 10 ketemu 1968. Kalau di sini juga sama. 50 ditambah 600 ketemu 650. Di sini juga sama. 40 ditambah 480 ketemu 520. Intinya begitu kalau memperhitungkan BDP awal. Oke. Nah, baik. Ini data produksinya cocok enggak ya? Ini 25. Oh, 25. Mestinya 25 kalau saya lihat di sini. Jumlah pesanannya 25. 25 ya, kita cek ke atas dulu. Sebentar. 25. Ini 5, 5, 15. Ini masih ada yang belum match ya. Ini mestinya kalau di total 25 kalau saya melihat. Misal yang jahit, maaf. 5, 5, 5 unitnya ya. 10, 10 sama 15. 25 oh benar. Yang jahit 10 sama 15. Oh 25 benar. Oh berasnya 15 sama 25 benar. Ini yang tidak benar ini. Packing. Ini kayaknya yang lebih cenderung jumlah pesanannya 25. Oke. Itu. Jadi ini pas kalau dijumlah 5, 5 tambah 15, 25. Potong ya. Untuk pekerjaan potong 25 unit. Pekerjaan jahitnya 10 sama 15, 25 unit. Obrasnya 15 sama 10, 25 unit. Packingnya 10, 10. Oh mungkin di packing 25 di packing jadi 20 unit ini ya, ya bisa saja. Artinya tidak di packing satu-satu ya. Tidak di packing satu-satu. Bisa saja itu terjadi. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini. Jadi ini pesanannya 25 ya, 25 ya. Nah, kalau kita lihat dari sini itu ada perhitungan biaya produksi, ada perhitungan BDP Februari. Ada produk selesai. Biaya produksi di bulan Maret berapa? Itu 3.138. Nah, itu kalau saya perhatikan, kalau kita perhatikan bahwa 3.138 itu asalnya dari F24 tambah L24 tambah N24 itu ini. Ini tambah ini tambah ini. Ya. Kemudian jumlah hasil produk baik, yang baik berapa? Yang baik 20 itu berasal dari yang total produksi dikurangi yang cacat. Karena diketahui yang cacat dulu, yang cacat 1 berarti yang baik ya 25 kurangi 1 24. Maka dengan demikian biaya produksi per unitnya itu 3.138 ini dibagi 24. Ketemu 131. Tapi tentu saja dengan catatan bahwa biaya produksinya itu yang sekian ini berasal dari bulan Februari. BBB-nya sekian, TKL-nya sekian, BOPD-nya sekian. Sehingga kalau ditelusur
ini dari sekian ini pekerjaan bulan apa saja. Oh ini akhir Maret, tetapi yang dari Februari sekian. Kemudian produk selesainya 10, 14, 24 yang cacat 1. Dengan demikian pihak manajemen bisa mengambil keputusan dengan harga mungkin harga jual atau apa ya. Karena bisa jadi kalau kita menerima pesanan dan harga pesanan kita itu tidak rasional atau terlalu mahal, nanti bisa jadi pelanggan kita itu lari ke tempat lain karena di tempat kita terlalu mahal. Ini berlaku baik ketika kita punya BDP awal ataupun ketika tidak punya BDP awal. Sehingga ketepatan menghitung biaya produksi per unit ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat krusial. Kalau ini tidak diperhatikan, bisa jadi nanti kita menjatuhkan harga jual itu asal-asalan saja. Harga pokok produksinya saja hanya Rp131 atau Rp133. Karena kita tidak tahu harga pokok produksi, bisa jadi kita memberi harga lebih murah. Jangan-jangan biaya produksinya 130, kita jualnya 120 rugi. Atau harga pokok produksinya 130, kita menjual 250, padahal pesaing menjualnya hanya 150. Nah, kita nggak bersaing. Jadi, menjual terlalu rendah itu merugikan, menjual terlalu tinggi itu tidak menguntungkan. Jadi, kita harus pintar-pintar, pandai-pandai mencari titik keseimbangan, bagaimana kita bisa menjual dengan harga yang untung, tetapi harga yang kita tawarkan itu tetap kompetitif, bisa berkompetisi dengan para pesaing, tentu saja dengan kualitas yang kualitas yang sama ya. Baik, saya kira begitu saudara-saudara. Saya akhiri sekali lagi, ini silahkan Anda putar berulang-ulang, kemudian untuk membantu belajar, soft dokumen file Excel ini bisa Anda download pada link yang saya sediakan di bawah tampilan YouTube ini. Saya kira demikian untuk pertemuan ketiga ini. Cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Fissabillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.